Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan perkenalkan saya Naswa Cecilia Jihan Ananta dengan EPM 24144300019 dari Prodi PPKN Unwas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya ingin jawab mengenai apakah sistem penilaian PPKN di Indonesia telah memadai atau mengukur kompetensi kewarganegaraan secara utuh. Menurut saya, sistem penilaian PPKN ini sangat perkembangan, tetapi juga masih penyempurnaan agar dapat mengukur kompetensi kewarganegaraan secara menyeluruh. Hal ini karena tujuan pembelajaran di PPKN tidak hanya mengembangkan pengetahuan peserta pendidik, tapi juga membentuk sikap dan keterampilan sebagai warga negara yang baik. Dalam dunia pendidikan terdapat perbedaan antara pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Pengukuran merupakan proses memperoleh data atau skor dari hasil peserta pendidik. Nah, asesmen adalah proses pengumpulan berbagai informasi mengenai kemampuan peserta didik, sedangkan evaluasi adalah proses pengembalian keputusan berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan. Nah, ketika hal tersebut saling berkaitan dalam pembentukan hasil pembelajaran, dan menurut Benjamin Bloom, tujuan pendidikan mencakup ranah kognitif, efektif, dan kosimotor. Oleh karena itu, penilaian PPKN tidak hanya berfokus pada menghafal materi, tapi juga harus mampu menilai sikap, karakter, dan keterampilan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penyusunan instrumen penilaian berbasis odds atau Higgs-Order thinking skill, validas dan reliabilitas merupakan aspek yang penting. Validitas menunjukkan bahwa instrumen benar-benar mengukur kompetensi yang ingin diukur, sedangkan reliabilitas menunjukkan bahwa hasil penilaian akan tetap konsisten apabila digunakan berulang kali. Dengan demikian, kualitas instrumen sangat menentukan kualitas hasil penilaian. Namun dalam praktiknya, penilaian konvensional yang hanya diandalkan tes tertulis masih memiliki beberapa kelemahan. Penilaian seperti ini lebih banyak diukur mengingat kemampuan kritis yang terus memecahkan masalah dan menerapkan nilai kewarganegaraan dalam kehidupan nyata. Akibatnya peserta didik bisa memperoleh nilai tinggi, tetapi belum boleh memiliki sikap perilaku yang sesuai dengan penilaian Pancasila. Nah, oleh karena itu, sistem asesmen autentik itu sangat penting dalam pembelajaran PPKN. Asesmen autentik merupakan penilaian yang dilakukan aktivitas nyata menunjukkan nyata peserta didik secara langsung. Contohnya seperti
proyek sosial, presentasi, diskusi, juga debat dan observasi, portofolio dan keterlibatan peserta didik dalam kegiatan masyarakat. Melalui asesmen autentik, guru dapat menilai tidak hanya aspek pengetahuan tapi juga aspek sikap dan keterampilan. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga memberikan peluang besar dalam proses penilaian. Guru dapat memanfaatkan berbagai platform pembelajaran seperti kuis, online, portofolio, digital, dan maupun aplikasi evaluasi lainnya. Teknologi dapat membantu proses penilaian menjadi lebih efektif dan efisien dan mudah dikomunikasikan. Menurut pendapat saya, model penilaian yang ideal itu dalam pembelajaran PPKN adalah kombinasi tes tertulis, observasi sikap, portofolio, dan proyek sosial dan refleksi diri. Dan dasar orientasinya, pembelajaran PPKN membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, dan aktif dalam kehidupan masyarakat. Dan kelebihan ini adalah mampu menilai aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara seimbang sehingga hasil pembelajaran komprehensif, namun tantangannya adalah membutuhkan waktu yang lebih banyak, persiapan guru dalam penyusunan instrumen, serta melakukan pembelajaran yang objektif. Sebagai mahasiswa PKN meyakini bahwa sistem penilaian yang baik bukan hanya mengukur tetapi juga bagaimana menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan demikian tujuan pendidikan kewarganegaraan untuk warga negara yang baik dan tercapai secara optimal. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.